Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-ma'u, adapun air, qalilun itu sedikit, wa katsirun dan banyak. Air di dalam pembahasan ini dibagi menjadi dua. Ada air yang hukumnya sedikit, artinya divonis sebagai air sedikit, dinyatakan sedikit, wa katsirun, dan air yang dinyatakan sebagai air banyak. Karena ini pengaruh nanti ke permasalahan hukum setelahnya. Makanya kita harus paham apa itu air sedikit, apa itu air banyak. Al-qalilu, adapun air sedikit, madunal kullataini, itu air yang kurang dari dua qollah. Air yang kurang dari dua qollah itu sedikit. Wal kathiru, adapun air banyak, kullatani adalah air dua qollah, fa aktsar atau lebih. Jadi kurang dari dua qollah itu sedikit, dua qollah hukumnya banyak, lebih dari dua qollah juga dihukumi banyak. Ini. Jadi kullah ini satu wadah besar ya, girbah. Satu wadah besar ya, karena Rasulullah ketika menetapkan hukum itu kan asbabul wurudnya kemana gitu loh. Katakan air itu banyak, air itu sedikit. Kalau air banyak maka lam yahmil khubuthan, tidak bisa dinajiskan. Arahnya kemana? Air banyak, air sedikit. Itu yang memahami adalah para sahabat atau orang-orang yang memahami asbabul wurud terhadap riwayat-riwayat tersebut. Makanya air itu ada yang dihukumi sedikit, ada yang dihukumi banyak, karena hukum setelahnya hanya berputar pada sedikit dan banyaknya air, gitu ya. Dua qollah atau dalam masalah dua qollah dan kurang dari dua qollah ini para ulama berbeda pendapat. Jadi ketika dimasukkan ke ukuran Indonesia ini beda pendapat. Paling dah yang masyhur di antara kita itu adalah yang 195 itu ya, atau yang 201 atau 205 itu yang masyhur liter ya. Itu jadi dua qollah itu ya ukuran seperti itu. Kalau gampangnya 200 liter gitu, 201 atau 205, atau ada yang mengatakan 195, bahkan ada yang mengatakan 150, 160 ya. Di sini pentaklek kitab ini ya mengatakan ini paling sedikit nih, 160,5 liter itu air dua qollah. Tapi masyhurnya 195 atau 201 atau 205. Nah, kemudian kita hukum air, baru kita masuk al-qalilu, adapun air yang sedikit, ya tanajjasu, bisa najis, biwuqu'in najasah, dengan jatuhnya najis fihi, ke dalam air. Air yang sedikit kalau kejatuhan najis langsung dihukumi najis, wa illam yataghayyar, meskipun tidak berubah airnya. Airnya tidak berubah, warnanya tetap, rasanya ya tetap seperti itu, bau juga tidak ada bau ya, tetap air gitu. Lah tapi airnya sedikit. Ketika air sedikit kejatuhan najis, meskipun najisnya sedikit maka langsung najis karena airnya tidak kuat. Ya, secara hukmi, secara maknawi airnya tidak kuat sehingga kejatuhan najis langsung dihukumi najis karena sedikit. Wal ma'ul katsir, adapun air yang banyak, la yatanajjasu, tidak bisa najis. Artinya kalau kejatuhan najis, air banyak tidak langsung dihukumi najis karena airnya kuat. Illa idza taghayyara ta'muhu, kecuali idza taghayyara, apabila berubah, ta'muhu, rasanya, au launuhu, atau warnanya, au rihuhu, atau baunya. Kecuali salah satu dari tiga sifat air ini berubah. Kalau air ini berubah salah satu sifatnya, baunya saja atau rasanya saja atau warnanya saja, maka langsung dihukumi najis meskipun perubahannya sedikit. Beda sama berubah dengan benda suci ya, li ghilati amrin najasah. Jadi kalau ada air dua qollah, kejatuhan najis, ini najis apa enggak air ini? Belum, tidak bisa langsung dihukumi najis. Lihat dulu, ada perubahan enggak? Perubahan yang disebabkan benda najis ini. Oh ternyata baunya tidak, rasanya tidak, warnanya juga tidak. Maka air ini hukumnya tetap suci, menyucikan. Nah, artinya
air yang bisa digunakan untuk bersuci, air yang bisa digunakan untuk mandi wajib atau wudhu atau menghilangkan najis, itu kan harus air yang suci menyucikan. Nah, air yang suci menyucikan kalau sedikit ternyata bersentuhan dengan najis, langsung dihukumi najis. Tapi kalau banyak tidak langsung dihukumi najis. Dihukumi najis apabila salah satu dari sifatnya mengalami perubahan dengan najis tersebut. Ini hukum air ini berbeda dengan hukum al-ma'e. Ma'e itu benda cair. Kalau benda cair berapapun, walau balagha kilalan, meskipun mencapai berkolah-kolah itu ya, tapi ini bukan air, benda cair, buah misalnya atau es apa gitu, kita sudah buat berkulah-kulah ratusan liter, kejatuhan najis maka langsung dihukumi najis meskipun banyak. Ini kalau ma'e. Kenapa bedanya? Karena untuk menjaga ma'e dari tidak tersentuh air itu mudah, tidak sesulit menjaga air. Makanya hukumnya dibedakan. Kalau air diperinci antara sedikit dan banyak, kalau ma'e itu langsung dihukumi najis meskipun mencapai berkulah-kulah. Kalau jamid itu benda yang padat. Artinya kalau kita ambil itu tidak kembali langsung. Misalnya ada adonan gitu ya, adonan roti atau apa, kejatuhan najis. Itu kalau kita ambil roti ini, adonan ini kita ambil sebagian, kita sendok itu tidak kembali merata. La yataradda bihalin kalau tidak salah gitu ya. Jadi tidak kembali rata secara otomatis, secara cepat. Itu namanya jamid. Kalau jamid seperti ini, kejatuhan najis, maka kita tinggal membuang benda najisnya wa ma hawalaiha. Karena di zaman Nabi ada samin yang kejatuhan bangkai tikus, lalu Rasul mengatakan buang tikusnya dan juga buang pula ma hawalaih yang ada di sekitar bangkai tersebut. Artinya yang lain tidak dinajiskan oleh bangkai. Yaitu perbedaannya, jadi ada alma itu diperinci ketika kejatuhan najis apakah sedikit atau banyak. Kalau air sedikit langsung najis, kalau banyak tinggal menunggu ada perubahan atau tidak baru dihukumi najis kalau mengalami perubahan. Kalau ma'e benda cair, kalau mengalami perubahan atau tidak langsung dihukumi najis meskipun airnya ma'e-nya benda cairnya berkulah-kulah. Tapi kalau jamid seperti batasan tadi, kalau kejatuhan najis tidak langsung dihukumi najis semua, tapi yang najis yang menempel kepada najis tersebut, buang najisnya, lalu yang ada di sekitar najis juga dibuang. Ini perbedaan antara alma dan alma'e dan juga al-jamid. Kecuali satu yang penting ya, ada beberapa najis yang kalau bersentuhan dengan air atau benda cair ini tidak menajiskan. Ini najis, kalau kita bawa ketika sholat najis, cuman ketika ini bersentuhan dengan air, airnya tidak najis. Kemudian benda cairnya tidak najis. Yang pertama adalah mala yudrikuhut torof, adalah najis-najis yang tidak terlihat oleh mata normal. Najis yang tidak terlihat mata normal ini kok jatuh ke air atau benda cair, ini tidak menajiskan, artinya masih boleh dikonsumsi. Seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab itu biasanya seperti yang ada di rijlid dubab, kakinya lalat. Kita melihat ini ada lalat, ini hinggap di kotoran najis. Nah, kita kan sudah jelas ini tahakkuk bahwa kaki lalat ini najis. Cuman kita tidak melihat ada benda najis yang menempel di kaki lalat. Berarti kaki lalat ini termasuk najis yang la yudrikuhut torof. Ini kalau masuk ke teh, kopi atau kemana saja, ini tidak menajiskan. Najis tapi tidak menajiskan. Atau seperti cipratan kecil dari kencing misalnya, itu kan yang tidak terlihat ya, bukan cipratan besar. Cipratan kecil itu juga masuk dari mala yudrikuhut torof, jadi kena ke benda cair tidak menajiskan. Atau juga yang masyhur adalah al-maitah allati la dama laha sa'il, bangkai-bangkai yang tidak memiliki aliran darah. Kalau ada bangkai masuk ke benda cair atau ke air, najis enggak airnya. Kalau termasuk bangkai yang tidak memiliki aliran darah, di bangkai nyamuk, bangkai lalat, bangkainya yang masuk. Kalau binatang hidupnya yang masuk tidak masalah, bangkainya yang masuk ini tidak najis. Atau punya aliran darah cuman tidak mengalir, ini juga tidak menajis, tidak menajiskan terhadap air atau benda cair. Yang menajiskan itu kalau bangkai dari hewan-hewan yang memiliki aliran darah. Loh, kenapa kok seperti itu?
Karena ada hadis Nabi itu begini, kalau ada lalat ya hinggap di dubab masuk ke wadah kita, maka yang disunatkan oleh Nabi kan untuk dimasukkan, ditenggelamkan. Gomsud dubab itu hukumnya sunat ketika masuk ke wadah. Kenapa? Karena sebagian dari sayap lalat itu ada penyakit, sebagiannya juga ada obat dari penyakit yang ada di sayap satunya tadi. Maka Nabi menganjurkan untuk ditenggelamkan. Nah ini istimbat para ulama, menenggelamkan hewan seperti ini kan menyebabkan hewan ini mati. Kalau panas ternyata makanan kita atau air kita panas, mati. Tapi malah diperintahkan oleh Nabi. Berarti hewan yang seperti ini tidak menajiskan ketika bangkainya masuk ke dalam air atau benda cair yang kita punya. Ternyata setelah diistimbat lagi oleh para ulama adalah setiap binatang yang seperti lalat, yaitu binatang yang tidak memiliki aliran darah, maka bangkainya najis, cuman tidak bisa menajiskan terhadap air atau benda cair yang dimasuki oleh bangkai tersebut. Kemudian yang dimaksud di sini adalah jenisnya. Kalau ini tidak ada aliran darah karena kecilnya, cuman jenis ini jenis binatang yang punya aliran darah, maka dihukumi punya aliran darah. Ada ular kecil misalnya, itu kan bagian dari binatang punya darah mengalir gitu. Karena kecil tidak ada aliran, maka dihukumi jenisnya, yaitu termasuk binatang yang punya aliran darah, dan itu bangkai ular ya, itu menajiskan terhadap air sedikit, menajiskan air banyak kalau bisa mengubah sifat air, menajiskan kepada benda cair meskipun tidak mengubah ya, karena ini adalah bagian bangkai yang memiliki aliran darah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.